Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 08011118222712. Bella, di sini saya akan menjelaskan hasil dari program untuk menghitung banyaknya data tertinggi dan data terendah dari suatu deret data. Nah, untuk logikanya itu masih hampir sama seperti kita mencari nilai max pada telur tadi. Bedanya di sini ada kita juga menampilkan data terendahnya. Nah, yang pertama di sini kita membutuhkan variabel NI, JMLHT sama dengan 0, JMLHR sama dengan 0, dengan tipe datanya integer atau bilangan bulat, dan variabel data indeks N, kemudian tertinggi sama dengan data indeks 0, terendah sama dengan data indeks 0, dengan tipe datanya float atau bilangan pecahan atau desimal. Kemudian kita buat perintah untuk memasukkan jumlah data yang akan disimpan pada variabel N. Lalu, untuk mencetak masing-masing data itu, kita menggunakan perulangan for. Nah, kita melakukan perulangan for, nanti yang akan disimpan pada variabel nilai data indeks I. Kemudian untuk mencari data tertinggi, kita gunakan perulangan for, kemudian kita inisiasikan I sama dengan 1, kemudian kita cek apakah 1 itu kurang dari, apakah I itu kurang dari N. Jika kondisinya memenuhi atau benar true, maka kita akan cetak data indeks I sama dengan kita cek apakah data indeks I itu lebih besar dari tertinggi. Jika benar, maka variabel tertinggi isi dengan data indeks I. Kemudian jika tidak memenuhi, kita lanjut ke if, yaitu kita cek apakah data indeks I itu kurang dari terendah. Jika kondisinya benar, maka kita cetak eh, kita variabel terendah diisi dengan variabel indeks I. Nah, kemudian I itu akan bertambah jika kondisinya tidak memenuhi atau kemudian I itu akan bertambah sebanyak satu atau I plus plus. Nah, kemudian jika I-nya itu sudah tidak memenuhi, dia akan keluar dari perulangan. Lalu di sini kita akan mencari eh, berapa banyak nilai datanya tadi yang terbesar dengan terkecil dengan menggunakan perulangan for. Untuk logikanya masih sama seperti telur tadi. Tinggal kita panggil, kalau yang terendah panggil terendah, yang tertinggi panggil tertinggi. Kita tambahkannya. Kita menggunakan variabel JMLHR untuk data terendah, JMLHT untuk data tertinggi. Nah, kemudian kita untuk menampilkan hasilnya tadi, untuk menampilkan hasil tertinggi, kita panggil menggunakan variabel tertinggi, dan untuk menampilkan jumlah data tertinggi, kita akan menggunakan variabel JMLHR. Kemudian untuk yang terendah, kita panggil menggunakan variabel terendah untuk memanggil yang masuk terendah tadi. Nah, untuk menampilkan jumlahnya, kita panggil menggunakan variabel JMLHR. Nah, untuk pseudocode yang pertama itu begin var n I JMLHT sama 0, JMLHR sama 0, kemudian read n var data index n, nanti pada datanya float, kemudian for I sama 0 itu kurang dari n. Begin read n, read data index I, kemudian I sama I plus 1. Di sini untuk memasukkan datanya. Kemudian di sini variabel, bentar. Di sini variabel tertinggi sama dengan data indeks 0 dan variabel terendah sama dengan data indeks 0. Ini masuk ke tipe data float. Lalu di sini kita lakukan perulangan. Di sini kita lakukan perulangan untuk mengecek mana yang tertinggi dan rendah. For I sama 1 itu kurang dari N. Kita cek apakah if data indeks I kurang lebih dari besar tertinggi, dan tertinggi sama dengan data indeks 1. If data indeks I kurang dari rendah, dan terendah sama dengan data indeks I. Nah, kemudian I itu akan bertambah sebanyak 1 atau I plus plus, lalu N. Kemudian di sini untuk perulangan, di sini untuk kita mengecek mana yang angkanya tadi terendah yang sama dan tertinggi sama. Di sini masih menggunakan perulangan seperti tadi. Di sini kita cek apakah data indeks I sama dengan terendah, dan kalau iya berarti kita JMLHR sama dengan JMLHR plus 1 atau JMLHR plus plus. Kemudian kita cek apakah data indeks I sama dengan tertinggi, dan JMLHT sama dengan JMLHT
plus 1. Jika benar, kita tambah JMLHT itu plus 1. Kemudian N. Di sini kita panggil read tertinggi, JMLHT, read terendah, read JMLHR, kemudian N. Lalu untuk flowchartnya yang pertama itu begin. Di sini kita input variable N. Kemudian kita inisiasi I-nya sama 0, itu kurang dari N. Jika benar, kita cetak data indeks I. Kemudian I++, ia akan terus berulang sampai kondisinya benar salah. Di sini kita buat tertinggi itu sama dengan data indeks 0, terendah itu sama dengan data indeks 0. Kemudian jika benar, kita lakukan perulangan for. Jika benar, di sini kita cek apakah data data indeks I itu lebih besar tertinggi. Jika benar berarti tertinggi sama dengan data indeks I. Jika salah, data indeks kita cek apakah data indeks I itu kurang dari terendah. Jika benar berarti terendah itu sama dengan data indeks I. Kemudian I++ itu akan bertambah terus sampai kondisinya benar salah. Terus di sini kita untuk melakukan pengecekan menghitung jumlah banyaknya data. Nah, di sini untuk menghitung banyaknya data kita mulai dari perulangan I sama dengan 1, kita cek apakah kurang dari N. Jika benar, kita cek apakah data indeks itu sama dengan terendah. Jika benar, berarti kita jumlahkan JMLHR. Nah, jika salah, data indeks itu sama dengan kita cek apakah data indeks itu sama dengan tertinggi. Jika benar, berarti kita cetak JMLHRT++. Nah, kemudian jika salah, kita lanjut ke perulangan I++. Di sini kalau sudah juga langsung ke perulangan I++ sampai kondisinya benar salah. Kemudian di sini kita gunakan untuk memanggil variabelnya tadi tertinggi JMLHT, JMLHT. Di sini JMLHR. Kemudian N. Nah, untuk programnya kita langsung saja pada blocks-nya. Nah, di sini mulai. Kemudian di sini pesan di memori untuk variabel NI JMLHT sama dengan 0, JMLHR sama dengan 0. Kemudian kita masukkan jumlah data. Misalnya di sini, bentar, saya lihat. Datanya 20, 19,5. 20 sama 15. Nah, misalnya di sini kemudian kita enter, kita run. Nah, kita masukkan jumlah datanya 4. Nah, di sini kita untuk melakukan perulangan untuk memasukkan data, untuk logikanya masih sama seperti sebelumnya. Nah, kita masukkan 20, kemudian kita masukkan 19,5, dan kita masukkan 20, yang masukkan 15. Nah, selanjutnya untuk pengecekan di sini kan kita buat tertinggi itu sama data indeks 0. Tertinggi, misalkan kita awal-awal itu kita buat tertinggi itu 20 dan data terendah itu data ke 0 berarti 20 juga. Nah, di sini kita cek satu-satu. Mulai dari 1. Apakah 1 itu kurang dari N? N-nya 4. Apakah 1 itu kurang dari 4? Benar kan? Kita cek apakah data indeks 0. 20 itu lebih besar dari 20. Salah kan? Kita cek apakah 20 itu kurang dari 20. Salah. Kita I++ lagi kan? Naik lagi kan? Berarti I sama dengan 2. Kita cek data ke 1 berarti 20. Maaf, ini 19 harusnya. Kita ulang dulu. Nah, di sini kita cek 19 itu apakah lebih dari 20? 19 itu lebih besar dari 20, enggak kan? Terus di sini kita cek apakah 19 itu kurang dari 20. Benar, 19 kurang dari 20. Berarti data terendah sekarang adalah 19,5 kan? Nah, kemudian kita I++ lagi, I-nya naik. I-nya jadi 3, kita cek apakah 3 kurang dari 4. Benar, kita cek di sini. Apakah data ketiga, berarti ini. Apakah 20 itu lebih besar dari 20? Enggak kan? Apakah 20 itu kurang dari 19? Benar. Berarti data terendah masih 19,5 dengan data tingginya tadi 20. Kemudian naik lagi, I++ lagi. Nah, kita cek apakah
15 itu lebih besar dari 20, enggak kan? Nah, kemudian kita cek di sini apakah 15 itu kurang dari 19,5? Benar. Berarti kita masuk ke data terendah. Data terendahnya itu adalah berarti 15. Nah, data tertingginya 20. Nah, kemudian di sini kita cek menggunakan perulangan untuk mengecek apakah ada yang angkanya itu lebih. Nah, kurang dari N. Kemudian kita cek data ke 0 sama dengan terendah. Data ke 0 berarti data ke 0, 20 apakah sama dengan terendah? Terendah itu kan 15. Apakah data 20 itu sama dengan 15? Enggak kan? Kita cek apakah 20 tuh sama dengan tertinggi? 20, benar. JMLHT berarti bertambah kan? JMLHT berarti nilainya sekarang 1. Kemudian naik lagi, I-nya sama dengan tuh 1. Kita cek apakah 19,5 ini lebih sama dengan terendah. Terendahnya itu kan 15. Enggak. Kemudian di sini kita cek apakah 19,5 itu sama dengan tertingginya tadi 20. Enggak. Kemudian kita naik lagi. I-nya lagi kan. Kita naik lagi, kita cek di sini apakah 20 itu sama dengan 15? Enggak. Kita cek di sini kan, apakah 20 itu sama dengan 20? Iya kan? Berarti JMHT itu sekarang nilainya adalah 2. Nah, kemudian kita I++ lagi. Kita cek apakah eh, data indeks I. Berarti 15 itu sama dengan 15, benar kan? Berarti JMHR itu sekarang nilainya 1, sedangkan JMHT sekarang nilainya T. Nilainya 2. Kemudian kita panggil variabelnya itu sesuai dengan perintah tertinggi JMLHT, terendah JMLHR. Jadi ini hasilnya. Data tertingginya itu adalah 20 sebanyak 2, sedangkan data terendahnya itu 15 sebanyak 1. Sekian video penjelasan dari saya. Saya Hiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.